Tahukah kamu mengapa orang yang lahir di Weton Kliwon sering mengalami hidup yang tidak biasa? Mengapa sejak kecil hidupnya penuh ujian? Mengapa rezekinya seperti datang dan pergi? Dan mengapa banyak orang Kliwon merasa dirinya berbeda, bahkan tanpa bisa menjelaskannya? Banyak yang tidak tahu bahwa takdir asli Weton Kliwon selama ini sengaja disembunyikan, karena tidak semua orang siap menerima kebenaran ini. Dan malam ini di channel Kodam Sejati, tabir itu akan kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kodam Sejati, channel yang membahas rahasia spiritual, ilmu leluhur, weton Jawa, dan takdir tersembunyi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu klik tombol like, subscribe channel Kodam Sejati, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tuliskan di kolom komentar, saya siap menerima kebenaran, agar energi positif menyertai kamu selama menonton video ini. Saya membuka diri untuk menerima kebenaran. Saya siap memahami takdir saya. Energi baik menyertai saya dan segala pengetahuan ini membawa keberkahan. Tarik napas perlahan dan dengarkan video ini sampai selesai. 1. Apa itu Weton Kliwon? Dalam perhitungan Jawa, Weton bukan sekadar hari lahir. Weton adalah kode takdir, perpaduan antara hari dan pasaran yang membawa energi tertentu. Kliwon adalah pasaran paling sakral dan mistis. Ia berada di titik keseimbangan antara alam nyata dan alam tak kasat mata. Itulah sebabnya Kliwon sering dikaitkan dengan dunia spiritual leluhur dan energi gaib yang kuat 3 asal-usul mistis. Hari Kliwon. Menurut leluhur Jawa, Kliwon adalah hari di mana tabir antara dua alam menipis. Pada malam Kliwon, doa lebih mudah terkabul, energi lebih kuat, dan leluhur lebih dekat dengan keturunannya. Bukan tanpa alasan jika orang yang lahir di Weton Kliwon sering memiliki kepekaan batin yang tinggi. 3. Takdir asli orang berweton Kliwon, inilah rahasia yang jarang dibuka. Orang Kliwon tidak ditakdirkan hidup biasa. Hidup mereka sering penuh ujian, penuh tekanan, namun juga penuh potensi besar. Sejak kecil, orang Kliwon sering merasa tidak cocok dengan lingkungan. Merasa terlalu dewasa dibanding seusianya dan sering memendam perasaan sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda jiwa tua. 4. Karakter tersembunyi orang Kliwon. Kelebihan yang dimiliki orang Kliwon. Intuisi sangat kuat, mudah membaca niat orang lain. Memiliki karisma alami. Jika diarahkan bisa menjadi pemimpin atau penuntun. Namun di balik itu ada sisi berat, mudah lelah secara batin. Sering memikul beban orang lain, sulit menceritakan masalahnya sendiri. Orang Kliwon sering terlihat kuat, padahal di dalamnya menyimpan badai. 5. Mengapa hidup orang Kliwon sering berat? Karena orang Kliwon membawa tugas takdir. Menurut ajaran leluhur, sing abot uripe, biasane gedhe amanahe. Semakin berat ujian hidupmu, semakin besar tanggung jawab jiwamu. Orang Kliwon sering dijadikan penyeimbang keluarga, penetral energi buruk, penarik beban karma leluhur. Tanpa sadar, mereka sering menanggung hal yang bukan sepenuhnya miliknya. 6. Kesalahan fatal orang Kliwon. Ada beberapa hal yang sangat tidak boleh dilanggar oleh orang Kliwon. Mengabaikan suara hati, bersikap sombong saat berada di atas. Melupakan asal-usul dan leluhur, menggunakan kepekaan untuk hal negatif. Jika ini dilanggar, hidup orang Kliwon bisa terasa semakin sempit dan berat. 7. Pantangan yang sering diremehkan. Bagi orang yang lahir di Weton Kliwon, ada satu hal penting yang sering tidak disadari, bahwa hidup mereka bukan hanya soal usaha dan kerja keras,
tetapi juga soal sikap batin dan kesadaran diri. Banyak orang Kliwon merasa hidupnya berat, merasa seperti selalu diuji, namun tidak sedikit yang tidak menyadari bahwa beratnya hidup itu justru datang karena pantangan-pantangan yang dilanggar tanpa sengaja. Pantangan pertama yang paling sering dilakukan oleh orang Kliwon adalah mengabaikan suara hati. Orang Kliwon dianugerahi intuisi yang sangat tajam. Namun, ketika intuisi itu diabaikan, ketika hati sudah memberi tanda tapi tetap dipaksa berjalan, maka disitulah awal dari kekacauan hidup. Banyak orang Kliwon yang berkata, entah kenapa saya sebenarnya sudah merasa tidak enak, tapi tetap saya jalani. Dan benar saja, setelah itu masalah demi masalah muncul. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka melawan sinyal batin yang seharusnya menjadi kompas hidup mereka. Pantangan kedua adalah sombong, terutama saat berada di atas. Energi Kliwon sangat sensitif terhadap kesombongan. Ketika orang Kliwon mulai merasa paling benar, meremehkan orang lain, atau lupa daratan saat hidupnya mulai naik, energi ini akan berbalik dengan sangat cepat. Seringkali kejatuhan orang Kliwon terjadi secara tiba-tiba. Hari ini berada di puncak, besok bisa langsung jatuh tanpa aba-aba. Itu bukan nasib buruk, melainkan peringatan keras dari alam agar kembali rendah hati. Pantangan berikutnya adalah melupakan leluhur dan asal-usul. Orang Kliwon memiliki ikatan batin yang kuat dengan garis leluhurnya. Bukan berarti harus melakukan ritual aneh, tetapi setidaknya menjaga sikap hormat, tidak melupakan orang tua, dan tidak mengingkari nilai-nilai kebaikan yang diwariskan. Ketika orang Kliwon mulai merasa bisa sendiri dan memutus hubungan batin dengan asalnya, hidupnya sering terasa kosong, rezeki terasa seret, dan batin mudah gelisah tanpa sebab yang jelas. Pantangan yang juga sangat berbahaya adalah menyakiti orang yang lebih lemah. Energi Kliwon memiliki sifat memantulkan. Apa yang dilakukan kepada orang lain akan kembali dengan bentuk yang seringkali lebih berat. Jika orang Kliwon menyakiti dengan kata-kata, ia akan diuji lewat perasaan. Jika menyakiti lewat perbuatan, ia akan diuji lewat kehidupan. Semua terasa cepat karena hukum sebab akibat pada weton Kliwon berjalan lebih singkat. Kesalahan fatal lainnya adalah memendam emosi terlalu lama. Orang Kliwon dikenal kuat dan pendiam. Namun jika terlalu sering memendam, emosi itu tidak hilang, melainkan berubah menjadi beban batin yang lambat laun bisa memengaruhi kesehatan, rezeki, dan hubungan. Banyak orang Kliwon tidak jatuh karena musuh, melainkan karena beban yang ia simpan sendiri. Pantangan terakhir yang sering diremehkan adalah bermain-main dengan niat buruk. Sekadar berharap orang lain jatuh, sekadar iri dan dengki meskipun tidak diucapkan, sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan energi Kliwon. Karena pada weton ini, niat adalah doa. Dan doa, sekecil apapun, akan menemukan jalannya sendiri. Itulah sebabnya orang Kliwon sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan hati. Bukan karena harus menjadi sempurna, tetapi karena energi hidup mereka bekerja lebih halus dan lebih cepat dibandingkan weton lainnya. Jika pantangan-pantangan ini dijaga, hidup orang Kliwon akan terasa lebih ringan. Namun jika terus dilanggar, maka ujian akan datang silih berganti, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. 8. Kunci mengubah dan menyelaraskan takdir weton Kliwon. Bagi orang yang lahir di weton Kliwon, satu hal yang perlu dipahami sejak awal adalah ini. Takdir bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak bisa disentuh. Takdir memang membawa garis hidup, tetapi cara menjalaninya ditentukan oleh kesadaran, sikap, dan laku batin. Orang Kliwon sering merasa hidupnya berat bukan karena ia salah,
melainkan karena ia belum sepenuhnya selaras dengan energi dirinya sendiri. Maka kunci pertama dalam mengubah takdir Kliwon adalah menerima diri dengan sepenuh hati. Banyak orang Kliwon justru berperang dengan dirinya sendiri. Ia menolak sifat peka yang dimilikinya, menolak perasaan yang terlalu dalam, dan ingin hidup seperti orang lain yang terlihat lebih ringan. Padahal, semakin orang Kliwon menolak jati dirinya, semakin besar tekanan batin yang ia rasakan. Kunci kedua adalah menjaga kebersihan hati dan niat. Pada weton Kliwon, niat adalah fondasi segalanya. Niat yang bersih akan membuka jalan, sedangkan niat yang bercabang akan menciptakan rintangan tanpa disadari. Orang Kliwon tidak dituntut menjadi orang yang selalu benar, tetapi dituntut untuk jujur pada hati sendiri. Jika hatinya sudah tidak tenang, itu adalah tanda bahwa ada niat yang perlu diluruskan. Kunci ketiga adalah laku sabar dan rendah hati. Banyak orang Kliwon memiliki potensi besar, namun potensi itu hanya akan menjadi berkah jika dibarengi dengan sikap rendah hati. Kesombongan pada weton Kliwon ibarat api di atas jerami. Sekali menyala, semuanya bisa habis. Namun kerendahan hati justru menjadi pelindung tak kasat mata yang membuat hidup lebih stabil dan rezeki lebih tahan lama. Kunci keempat adalah menghormati leluhur dan orang tua. Bukan dalam bentuk ritual yang rumit, melainkan melalui sikap hidup. Mendoakan orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan tidak melupakan asal-usul adalah cara paling sederhana namun paling kuat untuk membuka pintu keberkahan bagi orang Kliwon. Energi leluhur bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diselaraskan. Ketika hubungan batin ini baik, hidup orang Kliwon akan terasa lebih mengalir, seperti ada yang menuntun dari belakang. Kunci kelima adalah berani melepaskan beban yang bukan miliknya. Orang Kliwon sering terlalu peduli. Ia mudah merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, bahkan atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi tahu batas antara empati dan pengorbanan berlebihan. Saat orang Kliwon belajar berkata cukup, energi hidupnya akan kembali seimbang. Kunci berikutnya adalah menjaga laku batin sederhana. Tidak harus bertapa, tidak harus melakukan ritual berat. Cukup dengan menyisihkan waktu untuk diam menarik napas dengan sadar dan bersyukur atas hal-hal kecil. Kesederhanaan inilah yang menjadi jangkar bagi jiwa Kliwon, agar tidak hanyut oleh emosi dan tekanan hidup. Kunci terakhir yang paling penting adalah percaya bahwa dirinya tidak salah terlahir sebagai Kliwon. Banyak orang Kliwon tanpa sadar merasa hidupnya adalah hukuman. Padahal sesungguhnya hidup mereka adalah amanah. Ketika orang Kliwon berhenti bertanya, mengapa hidup saya berat? Dan mulai bertanya, apa yang harus saya sadari? Disitulah takdir mulai berubah arah. Bukan menjadi hidup tanpa masalah, melainkan menjadi hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, takdir Kliwon bukan tentang penderitaan, melainkan tentang kedewasaan jiwa. 9 fakta terakhir yang selama ini disembunyikan tentang weton Kliwon. Ada satu fakta tentang weton Kliwon yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Bukan karena tidak penting, melainkan karena tidak semua orang siap menerimanya. Fakta ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk meninggikan satu weton di atas weton lain, tetapi untuk membuka kesadaran bahwa setiap kelahiran memiliki peran masing-masing. Dan bagi Kliwon, perannya tidaklah ringan. Fakta pertama yang disembunyikan adalah bahwa orang Kliwon sering dipilih sebagai penutup dan penyeimbang dalam sebuah garis kehidupan. Dalam keluarga, dalam lingkungan, bahkan dalam lingkaran pertemanan, orang Kliwon sering hadir sebagai sosok yang menyerap kekacauan.
Tanpa disadari, mereka sering menjadi tempat curhat, tempat orang lain membuang beban, bahkan menjadi penenang di tengah konflik. Namun, yang jarang disadari, beban itu tidak selalu kembali dilepaskan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kliwon sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Bukan karena fisiknya lemah, melainkan karena batinnya terlalu sering bekerja. Fakta kedua yang jarang dibuka adalah orang kliwon sering mengalami kebangkitan batin secara bertahap. Hidup mereka seolah dibagi menjadi fase-fase. Ada masa jatuh yang sangat dalam, ada masa sepi yang panjang, dan ada masa sadar yang mengubah cara pandang hidup sepenuhnya. Tidak sedikit orang kliwon yang berkata, sejak kejadian itu saya seperti bukan orang yang sama. Dan memang benar, itu adalah tanda pergeseran kesadaran. Fakta ketiga yang disembunyikan adalah orang kliwon tidak pernah benar-benar sendirian, meskipun sering merasa kesepian. Dalam ajaran leluhur, jiwa yang lahir di kliwon diyakini memiliki penjagaan yang kuat. Bukan untuk dimanja, melainkan untuk diarahkan. Namun, penjagaan ini hanya bekerja ketika orang kliwon berjalan di jalur yang benar. Saat ia menyimpang terlalu jauh dari nilai kebaikan, penjagaan itu seolah menjauh. Bukan karena ditinggalkan, tetapi karena memberi ruang agar ia belajar. Fakta keempat yang jarang diungkap adalah ujian orang kliwon sering datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, melainkan dari konflik batin, pikiran yang terlalu dalam, dan perasaan yang sulit diungkapkan. Inilah sebabnya mengapa solusi hidup orang kliwon jarang ditemukan di luar. Bukan dengan mencari pelarian, bukan dengan membandingkan diri, tetapi dengan berdamai dengan diri sendiri. Fakta terakhir, dan ini yang paling penting, adalah bahwa kliwon bukanlah weton penderitaan. Kliwon adalah weton pematangan jiwa. Orang yang lahir di weton ini tidak ditakdirkan untuk hidup dangkal. Mereka ditakdirkan untuk memahami makna, mengerti rasa, dan menumbuhkan kebijaksanaan dari pengalaman. Itulah sebabnya hidup mereka sering tidak lurus. Bukan karena salah jalan, melainkan karena jalannya memang berliku agar jiwa mereka tumbuh. Jika sampai di titik ini, kamu merasa seperti sedang mendengar kisah hidupmu sendiri, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan kesadaran. Karena saat seseorang mulai memahami dirinya, takdir tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi petunjuk. Dan disitulah orang kliwon berhenti bertanya tentang mengapa dan mulai melangkah dengan kesadaran. Jika kamu mendengarkan sampai bagian ini, maka ada satu hal yang perlu kamu sadari. Sejak sekarang, kamu bukan orang yang kebetulan lahir di weton kliwon. Tidak ada kelahiran yang salah, tidak ada jiwa yang tertukar, dan tidak ada takdir yang diberikan tanpa alasan. Weton kliwon bukan tentang hidup yang harus selalu menderita. Ia adalah tentang jiwa yang ditempa agar matang lebih awal. Tentang hati yang diajak memahami rasa lebih dalam dibanding kebanyakan orang. Mungkin selama ini kamu sering bertanya dalam hati, mengapa hidupmu terasa lebih berat daripada orang lain? Mengapa kamu harus lebih banyak mengalah? Mengapa kamu harus lebih sering menguatkan diri sendiri? Dan mengapa kamu jarang benar-benar merasa dimengerti? Jawabannya sederhana, meski tidak selalu mudah diterima. Karena jiwamu memang dibentuk untuk kuat. Bukan sekadar terlihat kuat, tetapi kuat dalam diam. Kuat dalam kesadaran, dan kuat dalam menjaga hati. Orang kliwon sering tidak disiapkan untuk hidup yang ramai oleh pujian. Mereka disiapkan untuk hidup yang bermakna, untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi penenang, dan untuk menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya soal menang dan kalah. Jika hari ini kamu masih merasa lelah, itu tidak berarti kamu gagal. Itu hanya tanda bahwa kamu sudah berjalan jauh. Dan setiap langkahmu, sekecil apapun,
adalah bagian dari proses pematangan jiwamu. Tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Tidak semua orang harus memahami pilihan hidupmu. Tugasmu bukan untuk menjelaskan diri kepada dunia, tetapi untuk tetap jujur pada suara hatimu sendiri. Ingat satu hal penting ini. Ketika orang Kliwon berhenti melawan dirinya sendiri, hidup mulai menemukan ritmenya. Rezeki mungkin tidak selalu datang dengan cara yang mudah, tetapi ia akan datang dengan cara yang tepat. Bukan cepat tetapi cukup. Bukan berlebihan tetapi menenangkan. Dan di titik itu kamu akan menyadari bahwa semua ujian yang pernah kamu lalui bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentukmu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Jika kamu pernah jatuh, itu bukan aib. Jika kamu pernah tersesat, itu bukan akhir. Karena jiwa Kliwon selalu diberi kesempatan untuk bangkit, selama ia mau sadar dan belajar. Mulai hari ini, berhentilah mengutuk takdirmu. Berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan berhentilah merasa bahwa kamu selalu kurang. Kamu tidak kurang. Kamu hanya berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuatmu kuat dalam cara yang mungkin tidak semua orang pahami. Jalani hidup dengan rendah hati. Jaga niat, jaga hati, dan jaga sikap. Karena pada dirimu energi hidup bekerja lebih halus dan lebih peka. Ketika kamu selaras, hidup akan membuka jalannya sendiri. Dan pada akhirnya warga Weton Kliwon tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi dari seberapa dalam ia memahami hidup. Semoga narasi ini tidak hanya kamu dengarkan, tetapi juga kamu rasakan. Dan semoga setelah ini langkahmu menjadi lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan jiwamu lebih damai. Karena kamu bukan jiwa biasa. Dan takdirmu bukan untuk disesali, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran.